Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Muhammad Rifki Santoso, Bidai Suara di Kementerian Keuangan. Kali ini saya akan mendiskusikan mengenai pelaporan surat pemberitahuan pajak penghasilan orang pribadi. Sini nanti kita akan membahas apa saja dan ada beberapa contoh, hanya satu saja ya, yang sangat sederhana. Nah, materi kali ini ada 3 ya. Pertama adalah jenis SPT PPh orang pribadi, nanti saya jelaskan apa saja. Yang kedua, formulir 1770 SSS ya, SS ya. Nah, SS ini untuk yang sangat sederhana ya. Ini kita nanti bahas bagaimana bentuk formulirnya dan itu juga ada contohnya ya. Nah, ini yang ketiga ya contohnya. Jadi bagaimana penggunaan formulir 1770 SS. Oke, materi pertama adalah jenis SPT PPh orang pribadi. Ya, untuk wajib pajak orang pribadi ada 3 jenis formulir SPT. Pertama, formulir 1770 SS. SS ini singkatan dari sangat sederhana. Kedua, formulir 1770S, ini sederhana. Formulir 1770, ada bilang juga formulir 1770 maksudnya gitu ya. Jadi ini yang penghasilannya dari usaha ya. Nah, saya coba menjelaskan pertama dari 1770 dulu ya. Nah, untuk formulir 1770 ini digunakan oleh orang pribadi yang penghasilannya adalah dari usaha atau pekerjaan bebas. Ya, jadi kalau dia punya usaha, pekerjaan bebas ya, maksudnya ada seperti notaris, akuntan, dokter gitu ya. Nah, maka untuk melaporkan SPT-nya menggunakan formulir 1770. Kemudian dia untuk menghitung penghasilan itunya ya bisa menyelenggarakan pembukuan atau memakai norma penghitungan penghasilan itu atau NPPN. Kemudian adalah ada penghasilan lain ya, baik dari pemberi kerja, ada usaha dan penghasilan lainnya ya, baik dari pemberi kerja, bersifat final dan lainnya. Jadi intinya adalah yang memakai formulir 1770 adalah wajib pajak orang pribadi yang salah satu penghasilan harus dari usaha ya, jadi bukan karena pegawai. Kalau pegawai hanya karena pegawai penghasilannya tidak boleh memakai formulir 1770. Nah, kemudian kita coba bahas formulir 1770S. Nah, yang memakai formulir ini untuk pelaporan SPT-nya adalah orang pribadi yang penghasilannya lebih besar dari 60 juta setahun. Ya, jadi dia punya penghasilan harus lebih besar dari 60 juta setahun. Kalau dia lebih kecil tidak bisa pakai ini. Kemudian dari satu pemberi kerja atau lebih, ya. Jadi dia sebagai pegawai ya, baik pegawai tetap maupun tidak tetap, tapi yang jelas dia bukan usaha ya. Jadi ada satu pemberi kerja, dia sebagai pegawai. Kemudian ada penghasilan dalam negeri lainnya, dan penghasilannya itu dikenakan pajak penghasilan bersifat final ya. Jadi ada penghasilan lainnya baik itu final nggak final dan penghasilan final. Jadi yang jelas dia bukan usaha di sini ya. Jadi untuk formulir 1770S ini wajib pajak orang pribadi yang dia sebagai pegawai dan ada penghasilan lain yang jelas bukan dari usaha. Kalau usaha tadi pakai 1770. Ya, ini jelasnya tidak melakukan usaha. Oke. Berikutnya adalah formulir 1770SS. Nah, yang pakai formulir ini untuk melaporkan SPT tahunan adalah wajib pajak orang pribadi dengan kondisi pertama, penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja, satu ya. Jadi kalau 2, berarti dia tidak bisa pakai ini, pakai yang S. Kemudian adalah jumlah penghasilan brutonya tidak lebih 60 juta setahun. Ya, makanya dibikin sangat sederhana. Jadi yang penghasilannya kecil ya, tidak lebih 60 juta. Jadi kalau 60 juta bagaimana? Ya 60 juta pakai yang 1770 SS ya, yang ini. Kemudian tidak punya penghasilan lain kecuali ya, kecualinya adalah bunga bank dan atau bunga koperasi. Ya, tapi gimana kalau dia ada penghasilan misalnya dari sewa rumah? Nah, maka tidak boleh pakai yang 1770 SS, berarti yang 1770S gitu ya. Dalam melakukan pelaporan SPT ini, maka orang pribadi dengan formulir
70/70SS ini wajib melampirkan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ya. Kalau dia pegawai negeri 1721A2, kalau pegawai swasta 1721A1. Jadi untuk pada saat pelaporan SPT ini, maka wajib pajak cukup melampirkan bukti potongnya saja ya. Jadi tidak ada bukti lagi, SPT-nya 1 lembar, kemudian bukti potongnya. Nah, ini ya jenis SPT. Nah, kemudian kita masuk lihat bentuknya ya. Nah, di sini kelihatan hanya 1 lembar saja dia. Ini di atas itu ada 1770 SS ya. Ini kelihatan sini 1770 SS. Ini jenis SPT-nya. Nah, kemudian sini ada SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Kemudian sini tahunnya ya. Jadi isi tahun berapa, 2000 berapa, 2017, 18. Nah, kalau ini kosong aja, nanti ini petugas yang mengisi. Nah, di sini nanti ada NPWP ya dan nama. Nah, di kolom A pajak penghasilan ya, ini dilihat disebutkan sini penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan itu dalam negeri lainnya. Nah, ini diambil dari bukti potong ya. Nomor 1, 2, 3 sampai 7 ini ada di bukti potong ya, nanti diambil aja angkanya, dipindahkan ke sini. Jadi tidak ada hitung-hitungan yang rumit di sini ya, jadi hanya diambil aja angkanya dari bukti potong. Oke. Nah, kemudian bagian B-nya ya, ini penghasilan kenaikan final kalau ada tadi ya, yang dari bunga tabungan atau dari bunga koperasi ya. Pada ini berapa finalnya dan berapa yang bukan objek pajak ya, kecualikan ini. Kemudian di sini disebutkan harta dan kewajiban hanya jumlahnya saja, tidak dirinci. Ya, jadi hartanya misalnya ada 5, berapa jumlahnya? Misalnya 50 juta, jumlahkan 50 juta saja. Jadi tidak ada kewajiban merinci 1 apa, 2 apa, tidak ada gitu ya. Kemudian utangnya juga totalnya berapa. Nah, inilah salah satu kesederhanaan daripada formulir 1770 SS. Oke, nah kita coba contohnya di sini ya, materi ketiga. Kita lihat contohnya. Misalnya ini ya, ada tuan saat tua bahagia, namanya menarik ini ya, merupakan pegawai tetap di PT Morisan Internasional, dia pegawai. Nah, kemudian pada tanggal 31 Januari 2018 PT Morisan Internasional membuat bukti potong ya, formulir 1721A1 untuk tuan saat tua bahagia. Jadi ke bukti potongan ini merupakan kewajiban si pemberi kerja, nanti diberikan kepada karyawannya. Nah, kemudian berdasarkan formulir 1721A1 ini, maka tuan saat tua bahagia membuat SPT PPh tahunan 2018 dengan formulir 1770 SS karena penghasilannya selama setahun tidak lebih dari 60 juta dan si tuan saat tua bahagia tidak mempunyai penghasilan lain dari pemberi kerja lainnya. Nah, ini formulir 1721A1 ya, ini dibuat oleh PT Morisan Internasional sebagai pemberi kerja, diberikan kepada si tuan saat tua bahagia, si karyawannya. Ya, sini ada dilihat pemotongnya ya, NPWP pemotong si PT Morisan, kemudian NPWP si wajib pajaknya, karyawannya saat tua bahagia ya. Di sini ada angka ya, jadi ada gaji pensiunnya 60 juta, ada angkanya. Kemudian di situ disebutkan juga ada tunjangan lain. Di sini asumsi tidak ada yang lain. Jadi yang jelas di sini cuma satu unsurnya gaji, gitu ya. Kalau ada yang lain tidak masalah. Yang penting jumlahnya tidak lebih dari 60 juta, gitu ya. Sini jumlah 60 juta ini tidak lebih. Kemudian ada tantium segala macam ini tidak ada, cuma 60 juta. Kemudian ada biaya-biaya ya, biaya jabatan 3 juta. Maka ada penghasilan itunya 57 juta. Kemudian di sini ada PTKP ya. PTKP-nya 54 juta. Ini asumsinya dia tidak kawin. Ya, dia single ya, tidak kawin, tidak punya tanggungan. Sehingga penghasilan kena pajaknya selama setahun 3 juta. Karena dia di bawah 50 juta maka tarif 5%, maka PPh-nya 150.000 dan itu sudah dipotong oleh pemberi kerja PT Morisan
dan sudah disetorkan ke kas negara. Jadi kewajiban untuk menyetornya sudah dilakukan oleh PT Murisan, maka Tuan saat tua bahagia hanya berkewajiban melaporkan dari sini di SPT PPA Formulir 1770 SS ya. Nah, ini kita lihat bagaimana cara pelaporannya. Oke, ini SPT-nya ya. Jadi sini si wajib pajak ya, Tuan saat tua bahagia hanya masukkan sini namanya, NPWP-nya. Nah, di sini di kolom A pajak penghasilan. Jadi di sini disebutkan dicantumkan berapa penghasilan bruto. Nah, dengan ambil tadi di 1721A1. Ya, 60 juta, kemudian pengurang 3 juta ada biaya jabatan. Nah, statusnya tidak kawin ya, TK0, maka PTKP-nya 54 juta, penghasilan kena pajak 3 juta, penghasilan terutama 3 juta. Ya, ini diambil aja dari 1721 tinggal masukin. Nah, kebetulan ini tidak ada hartanya ya, kebetulan di sini dalam soal tidak sebutkan, maka ini 0 aja. Tapi kalau ada, masukkan di sini ya, berapa hartanya, berapa penghasilan kena pajak final segala macam. Ini kalau ada harta kebetulan 10 juta nih ya, masukin sini. Nih, tidak ada rincian 10 juta ini apa saja ya, hanya jumlah saja. Kemudian nanti ini kewajibannya kebetulan tidak ada, kosongin, kemudian ditandatangani dan dilaporkan ke kantor pajak di mana Tuan saat tua bahagia terdaftar. Nah, ini begini saja nih ya, ini sederhana. Jadi inilah salah satu bentuk SPT tahunan untuk orang pribadi yang 1770 SS, sederhana. Dan ini cukup 1 lembar saja ya, kemudian dilampiri dengan formulir yang ini, yang sebelumnya ini. Nah, formulir ini 1721A1. Jadi hanya 2 lembar aja disampaikan ke KPP di mana wajib pajak terdaftar. Oke, itu saya rasa itu saja ya. Terima kasih ya, mudah-mudahan dapat dipahami, dan bagi yang belum paham bisa nanti diulangi lagi kali ya, karena terus ini sederhana, nggak ada. Saya rasa tidak terlalu sulit. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.